Jadi teman-teman, jangan salah fokus. Mana variabel penilaian, mana variabel pertimbangan, mana variabel yang wajib dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Eraf Channel. Nah, baik, kali ini kita mau melihat panduan substansi pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini panduannya sudah disusun oleh tim Kemendikbudristek ya teman-teman, untuk agar kita lebih paham tentang substansi atau fokus dari pengolahan kinerja ini. Jadi jangan salah fokus, nah, seperti itu ya. Yang pertama, teman-teman, ini dikatakan cakupan informasi pada dokumen ini adalah mengapa transformasi pengolahan kinerja. Ini tentang angka kredit, mengapa perlu transformasi, ciri-ciri transformasi pengolahan kinerja, gitu kan? Apa dan bagaimana pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah, apa manfaatnya, hingga nanti dokumen akuntabilitas yang disiapkan itu apa, bagaimana proses penilaian dalam pengolahan kinerja. Nanti ada ilustrasinya di sini. Jadi teman-teman penting untuk membaca dokumen ini sebelum mengisi pengolahan kinerja teman-teman. Nah, biar kita tidak salah fokus, sekali lagi biar kita tidak salah fokus tentang pengolahan kinerja. Nah, diawali dengan mengapa transformasi pengolahan kinerja ini teman-teman. Nah, sebenarnya sebagai bagian dari transformasi pengolahan ASN yang dicanangkan oleh Presiden, itu melakukan transformasi pengolahan kinerja. Nah, diatur itu melalui dasar Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Ini kan tentang ASN secara keseluruhan. Baru diatur juga dalam Permen PAN RB nomor 1 tahun 2003, ini tentang jabatan fungsional. Nah, sebelumnya kalau kita merujuk pada penilaian angka kredit sebelumnya, ini kan dulu guru itu berlomba-lomba untuk memperbanyak butir kegiatan ya. Karena kenapa? Karena semakin banyak butir kegiatan dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit. Setiap butir kegiatan memiliki bobot. Dulu saya pelatihan ini gitu kan, bobot angka kredit berbeda-beda. Semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar angka kredit yang diperoleh itu dulu. Jadi misalnya ada butir kegiatan pelatihan, nah, antara 32 jam sampai 81 itu angka kredit 1 kan dulu gitu ya. Mungkin banyak pelatihan, makin banyak bobot angka kredit yang bisa diusulkan dalam daftar usulan penilaian angka kredit. Nah, sekarang ini berbeda teman-teman ya. Sekarang ini angka kredit itu diperhitungkan dari penilaian kinerja pegawai. Jadi penilaian kinerja masuk ke penetapan predikat kinerja. Nah, setelah dapat predikat kinerja teman-teman, baru dikonversi nanti ke angka kredit. Jadi sini katakan bahwa angka kredit dapatkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Jadi predikat kinerja ini dia dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalihkan koefisien angka kredit. Ya, besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi sekali lagi jangan salah fokus. Jadi kita fokus pada kinerja. Nah, contohnya begini. Nah, teman-teman semua. Misalnya predikat kinerja teman-teman itu tahun ini misalnya mendapat nilai baik, maka faktor pengalinya nanti ada 100%. Jika nanti di atas ekspektasi pimpinan dapat nilai kinerjanya sangat baik, maka faktor pengalinya ada 150. Berapa angka kreditnya? Nah, angka kredit ini kan tergantung jenjang. Misalnya nih, kalau ahli muda, jenjangnya itu adalah ahli muda, maka koefisien angka kredit tahunannya 25. Artinya apa? Kalau teman-teman nanti berpredikat kinerja baik, misalnya, terus teman-teman berada pada jenjang ahli muda sekarang, maka 100% kali 25. Teman-teman mendapat nilai 25. Begitu juga kalau predikat kinerjanya sangat baik, jenjangnya ahli muda, berarti ahli muda tadi apa? 25 koefisiennya kan. Kredit dikali dengan 150
ini faktor pengalinya karena sangat baik, maka nilai angka kredit teman-teman itu didapat pada tahun ini ada 37,5. Bisa nggak berbeda antar guru? Bisa, tergantung dari predikat kinerja yang didapat. Seperti itu. Jadi nggak berlomba-lomba lagi mengumpulkan poin ya. Jadi ingat, fokusnya jangan salah. Seperti itu. Nah ini teman-teman. Nah, mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja guru kepala sekolah? Perspektif Kemenpan RB, nah ini bagi pegawai alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Nah ini bagi pimpinan ini mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Bagi pemerintah ini untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Nah makalah ini adalah perspektif dari Kemenpan. Dilanjutkan oleh perspektif Kemendikbud. Ini terkait transformasi kinerja adalah untuk transformasi pembelajaran. Jadi ini include ya teman-teman ya. Jadi semua pegawai mendapat pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai fokusnya, berorientasi atau pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ini dia perspektif Kemendikbud. Dapat ciri transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bisa teman-teman lihat ya, sebelum dan sudahnya. Ini merdeka dari beban administrasi. Wow. Jadi kalau dulu itu sebenarnya pegawai tersita waktunya untuk harus urusan administrasi, atasan Pemda evaluasi dokumen secara manual, tumpuk ya, kertas. Nah sekarang itu ada penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan review oleh atasan. Nah kalau bagian merdeka memilih indikator, kalau dulu itu kan pegawai diukur dengan banyak indikator. Kalau sekarang itu memilih hanya satu indikator kinerja yang paling relevan untuk dia tingkatkan. Fokusnya apa? Indikator apa? Dari rapor pendidikan yang mau ditingkatkan satu saja. Kemudian kalau dulu itu pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena terlalu banyak indikator tadi. Kalau sekarang lebih mudah, atasan dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah. Ya. Kemudian merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ini juga jelas ya teman-teman ya, tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas kalau dulu. Sekarang pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerjanya. Oke, nah kinerjanya di observasi ini tadi berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Ini fokusnya teman-teman. Oke, nah telah terbit regulasi teknis. Nah ini berupa Perdirjen 7607. Ya teman-teman bisa baca di sini panduan teknis pengelolaan kinerja. Semuanya lengkap di sini. Dari dasarnya, tujuannya sampai nanti ada lampiran itu terkait dengan bukti dukung, instrumen observasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa telaah di Perdirjen 7607. Apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah teman-teman, manfaat pengelolaan kinerja ini adalah memfasilitasi pegawai guru kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, memberikan pengakuan terhadap penghargaan terhadap kontribusi, ya pengakuan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, kemudian memberikan penguatan dukungan terhadap peningkatan karir. Ini tadi ya kepangkatannya gitu kan, berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah teman-teman, apa variabel pengelolaan kinerja? Ini fokusnya. Jadi teman-teman jangan salah fokus. Mana variabel penilaian, mana variabel pertimbangan, mana variabel yang wajib dikumpulkan. Jadi di sini letaknya sebenarnya harus kita lihat. Ya. Nah kita lihat teman-teman. Penilaian kinerja pegawai itu dari praktik kinerja. Oke, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Nanti baru ditetapkan penetapan predikat kinerja kita. Setelah ditetapkan predikat kinerja, inilah yang tadi saya katakan dikonversi menjadi angka kredit sesuai dengan hasil dari predikat kinerja tadi. Kalau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi kan ada persentasenya tadi. Nah, saya mau melihatkan 4 variabel ini secara satu persatu
Yang pertama tadi ada praktik kinerja. Praktik kinerja ini teman-teman, yang ini variabel yang dinilai. Ini penilaian. Jadi teman-teman bisa fokus di sini nih. Ya, di penilaian berdasarkan pemilihan indikator pada berdasarkan rapor pendidikan tadi. Jadi kan teman-teman memilih satu indikator nih yang menjadi fokus teman-teman, rapor pendidikan. Nanti ini dinilai dalam observasi pembelajaran. Jadi kepala sekolah atau atasan ini memberi penilaian. Lalu kan teman-teman memilih RHK pengembangan kompetensi. Ini variabel pertimbangan. Jadi ini pertimbangan poin, misalnya kita diberikan minimal 32 sampai 128. Teman-teman mencapai itu, maka ini menjadi pertimbangan nanti untuk penetapan kinerja teman-teman. Jadi fokus, jangan salah ya. Jangan salah fokus di variabel pertimbangan. Ini sibuk memikirkan poin berapa harus maksimal. Gak seperti itu juga. Betul, ini pertimbangan. Ya, tapi mana fokus ya dinilai. Nanti jangan gara-gara pertimbangan ini kita abai terhadap fokus yang sebenarnya dinilai oleh atasan kita. Nah, kalau di pengembangan kompetensi, nanti teman-teman akan dijelaskan tentang mengisi poin-poinnya juga di part 1. Itu kategori mana dari kegiatan pengembangan kompetensi ini, pendidikan, pelatihan, pelatihan dan sebagainya. Ini ada teman-teman ya. Kemudian ada lagi perilaku kerja. Perilaku kerja ini variabel penilaian. Ya, sama dengan praktik kinerja tadi, ini variabel penilaian. Jadi kita kenal dengan berakhlak ya, berorientasi pelayanan hingga nanti kolaboratif. Ini juga ada pengisiannya di sana, nanti ada di part 1. Nah, ada dokumen akuntabilitas, ini wajib dikumpulkan. Ya, ini wajib dikumpulkan teman-teman. Ini dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai dalam melakukan kinerja tugasnya. Ini tidak dinilai, tapi dikumpulkan sebagai bukti. Nah, baik, keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilaian dalam melakukan penetapan predikat kinerja. Jadi ingat fokusnya kemana, kemudian apa yang teman-teman akan lakukan dalam pengisian perencanaan. Jadi ini ada variabel yang dinilai, variabel yang menjadi pertimbangan untuk penilaian atau penetapan predikat kerja, ada variabel yang wajib dikumpulkan. Yuk kita lihat. Nah, apa variabel pengelolaan kinerja ini? Jadi ada kategori prioritas dan akuntabilitas. Nah, di prioritas ini untuk guru. Ini ada praktik kinerja teman-teman ya, praktik kinerja yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini yang dilakukan, ini nanti dinilai. Oke. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, ini pilihan pengembangan kompetensi ini sesuai kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan. Jadi teman-teman nanti bisa memilih RHK-nya berikut dengan poinnya di sana, dan itu juga harus teman-teman capai sebagai bahan pertimbangan untuk predikat kinerja teman-teman. Jadi nanti jangan sempat dia di bawah 32 poin, nah itu juga tidak sesuai dari ekspektasi. Kemudian ada perilaku kerja ya, ini yang berakhlak tadi, ini juga dinilai. Nah, kemudian ada akuntabilitas. Ya, kalau untuk guru itu yang dikumpulkan itu ada KOSP, kurikulum satuan operasional satuan pendidikan. Nah, ini di mana dapat? Ini kan sudah disusun oleh sekolah. Dokumen akuntabilitas. Kemudian SK tugas tambahan. Nah, ada kehadiran di kelas. Ini ada formatnya nanti ya teman-teman, kehadiran di kelas yang juga menjadi sebagai bukti untuk dikumpulkan. Nah, kalau kepala sekolah secara garis besar juga sama. Nah, cuma kalau di praktik kinerja yang dilakukan kepala sekolah adalah menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Ini yang prioritas kepala sekolah. Kalau di pengembangan kompetensi sama teman-teman. Kepala sekolah itu juga memilih nanti RHK-nya poin pengembangan kompetensi. Sama seperti guru, cuma yang ada bagian kepala sekolahnya. Perilaku kerja juga demikian. Nah, apa beda lagi di akuntabilitas? Ya, dokumen akuntabilitas kepala sekolah itu dia mengumpulkan kurikulum operasional satuan pendidikan,
kemudian perencanaan program sekolah, pelaporan program sekolah, dan kehadiran di sekolah. Ini 4 dokumen yang dikumpulkan untuk akuntabilitas. Di luar dari tadi dokumen bukti dukung, pengembangan kompetensi dan sebagainya. Nanti kita akan lihat lebih detail di selanjutnya. Nah, ini bagaimana pengelolaan praktik kinerja. Ini bagian praktik kinerja ya. Jadi kan pada perencanaan di bulan Januari ini kan teman-teman guru dan kepala sekolah kan memilih satu indikator nih sesuai dengan rapor pendidikan. Nah, selanjutnya setelah dipilih maka dilakukan tahapan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu kan dimulai dari Februari, 1 Februari itu pada bulan Februari itu teman-teman guru dan kepala sekolah itu diskusi persiapan untuk observasi. Oke, termasuk di sana nanti melengkapi dokumen-dokumen pra observasi seperti modul ajar dan sebagainya. Kemudian nanti di sini baru pada bulan Maret itu observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Baru nanti bulan berikutnya melakukan upaya tindak lanjut hingga refleksi tindak lanjut. Nah, setelah tahapannya selesai, itu baru masuk ke pengumpulan bukti dukung. Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasarkan 3 aspek dari indikator rapor pendidikan. Apa itu? Yang pertama, upaya refleksi. Kedua, upaya belajar. Kemudian perubahan praktik, ini yang dinilai. Nah, berdasarkan nilai tersebutlah dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi baru ditetapkan predikat kinerja pegawai. Jadi ingat, fokusnya ke praktik kinerja agar berdampak pada peserta didik. Kemudian didukung oleh pengembangan kompetensi. Nah, ini lini masanya teman-teman untuk praktik kinerja. Jadi Januari ini untuk sasaran kerja pegawai perencanaan, lalu Februari seperti saya katakan tadi diskusi persiapan, Maret observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, April Mei ini upaya tindak lanjut, dan Juni itu adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Di tahapan Juni inilah nanti teman-teman memasukkan semua bukti dukung dari pengembangan kompetensi dan refleksi. Oke, di persiapan ini teman-teman nanti diminta mengupload rencana pembelajaran. Nanti akan kita lihat pada part berikutnya. Nah, kalau di periode kedua Juli Agustus juga demikian. Ya, Juli nanti kita perencanaan, Agustus diskusi, hingga nanti Desember refleksi. Jadi ada 2 siklus dalam setahun, teman-teman. Seperti apa siklus pengolahan praktik kinerja itu bagi guru kepala sekolah? Jadi pengolahan praktik kinerja dalam upaya mendukung pegawai melakukan peningkatan kinerja pada 1 indikator kinerja pilihan. 1 indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan ya. Jadi yang pertama itu diskusi persiapan. Jadi ini upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan membuat atau jadwal observasi kinerja. Ini diskusi persiapan tadi, siklus pertama ya. Kemudian ada observasi kinerja. Nah, kepala sekolah atau atasan mengobservasi kinerja Bapak Ibu ya untuk tujuan menentukan batas dasar kinerja baseline-nya sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Jadi observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Oke. Kemudian diskusi tindak lanjut. Nah, ini setelah diobservasi kan ada diskusi tindak lanjut. Ini kan merupakan upaya refleksi dari observasi kinerja tadi. Di upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Lalu setelah diskusi tindak lanjut ada upaya tindak lanjut. Nah, dari hasil diskusi tadi apa upaya tindak lanjut dilakukan guru? Untuk melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Setelah itu semua, baru yang terakhir itu berefleksi terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan, termasuk identifikasi capaiannya bagaimana, tantangannya apa, dan rencana perbaikan ke depan itu apa. Nah, ini ada 8 indikator praktik kinerja guru ya yang dituangkan. Ini dikembangkan dari
dimensi rapor pendidikan. Jadi ada dimensi pertama kualitas pembelajaran di ini ya. Kemudian ada 8 indikatornya nih, dari keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik, dan seterusnya sampai hasil pembelajaran. Kepala sekolah juga ada 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah ya. Ini turunan dari indikator kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikan. Jadi itu ada memandu perencanaan pembelajaran hingga nanti refleksi program pengembangan kompetensi guru. Inilah salah satu indikator yang harus dipilih oleh kepala sekolah. Kalau ini tadi, guru harus memilih salah satu indikator menjadi fokusnya pada praktik kinerja. Oke, ini yang harus dipilih kepala sekolah, salah satunya sebagai praktik kinerja kepala sekolah. Yang mana? Ya, silahkan dipilih sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah kalau kita guru ya. Jadi sesuai tujuan, fokusnya sekarang mau meningkatkan apa? Keteraturan suasana kelas, silakan. Boleh nggak Pak? Nanti ketika melihat rapor pendidikan ternyata merahnya indikator ini bisa nggak dibagi atau kesepakatan dengan kepala sekolah, silakan didiskusikan dengan kepala sekolah teman-teman. Ya, ini juga dengan kepala sekolah. Nah, selanjutnya pada slide ini juga dijelaskan bagaimana penilaian praktik kinerjanya. Jadi ini mengacu pada siklus peningkatan kinerja pegawai ya, yang kita di samping yaitu diskusi persiapan hingga refleksi tindak lanjut. Nah, di sini teman-teman semua, bagaimana pejabat penilai itu kepala sekolah atau menilai praktik kinerja pegawai. Apa dia upaya refleksi? Jadi pejabat penilai, nah ini jelas ya teman-teman, ada penjelasan di sini. Pejabat penilai menilai bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Nah, dengan mempertimbangkan kualitas refleksi pada diskusi tindak lanjut, kualitas refleksi pada refleksi tindak lanjut. Begitu seterusnya untuk upaya mempelajari. Jadi, pejabat penilai melihat bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi dengan mempertimbangkan kualitas refleksi terhadap penyelesaian upaya tindak lanjut, baru perubahan praktik. Jadi melihat bagaimana perubahan setelah dari upaya refleksi, upaya mempelajari, ada nggak perubahan praktik yang ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu. Nah, ini tentunya perubahan ini mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan. Kalau kepala sekolah satuan pendidikan ya, dengan mempertimbangkan perubahan praktik dari waktu ke waktu. Pada bagian E, refleksi tindak lanjut. Nah, ini aspek-aspeknya ya. Jadi upaya pegawai dilakukan peningkatan pada satu indikator kinerja melalui siklus peningkatan berdasarkan 3 aspek yang diturunkan ya, rapor pendidikan. Jadi upaya refleksi ini bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi, menyadari tantangan dan lain sebagainya hingga perubahan praktik tadi. Ya, bagaimana perubahan praktik kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang dinilai berikutnya adalah perilaku kerja. Jadi di perilaku kerja, ini kan ada SKP-nya. Teman-teman guru atau kepala sekolah kan memilih 7 fokus perilaku kerja. Jadi pejabat penilai menetapkan 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Nah, contoh nih, pada pelaksanaannya ada aspek berorientasi pelayanan. Teman-teman memilih misalnya indikatornya itu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Itu indikator yang teman-teman pilih. Fokus perilakunya apa? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Jadi ini nanti pada perencanaan, ini akan kita lihat pada part 1. Teman-teman tinggal klik saja, oh pada aspek berorientasi saya mau memilih indikator apa. Ada banyak indikator, ada 3 indikatornya. Jadi nanti memilih misalnya indikator memahami kebutuhan peserta didik. Fokus perilaku yang mau dilakukan apa. Nah, nanti pimpinan menilai apakah ini sesuai ekspektasi atau bisa jadi di atas ekspektasi pimpinan, atau bisa jadi tidak sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi pejabat penilai atau kepala sekolah atau atasan melakukan diskusi penilaian bersama pegawai menggunakan rating
Ini dia ratingnya di sini, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, kalau sesuai ekspektasi ini kan sudah bagus ya teman-teman, di atas ekspektasi. Kalau di bawah bagaimana? Nah, inilah perlu refleksi untuk perilaku kerja. Nah, ini dia. Ini ada 7, jadi berakhlak ya, aspek-aspek perilaku kerja. Itu teman-teman bisa baca di sini. Kalau yang bagian orientasi pelayanan itu bagaimana, sampai kolaboratif itu bagaimana. Nah, ini pada bagian yang berikutnya, ini pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi tadi sebagai bahan pertimbangan. Nah, di pengembangan kompetensi ini ada skala prioritas, kategori peran ya. Program prioritas ini, kemudian peserta, kontributor, staff. Nah, kategorinya ada pelatihan, pengembangan kompetensi selain pelatihan atau non pelatihan, ada komunitas belajar, pembuatan sumber belajar, pendidikan. Ini nanti ada poin-poinnya teman-teman ya, ada poin-poinnya, nanti saya jelaskan pada part yang pertama. Setiap kegiatan pengembangan kompetensi bobot dengan poin. Besaran poin ditentukan berdasarkan skala prioritas ya. Kemudian pengembangan kompetensi bertujuan untuk membantu guru mengembangkan kapasitas. Jadi poin ini berdasarkan skala prioritasnya. Jadi ada nanti salah satu poin itu, kita kan minimal 32, maksimal 128. Ada poin itu satu saja dipilih, itu udah 128. Nih, karena program prioritas seperti program pendidikan guru penggerak. Seperti itu ya, poinnya itu kalau diklik langsung 128, poin tertinggi. Karena itu merupakan skala prioritas. Ada kategori peran, jadi kontributor peserta bisa nanti dapat poin 4. Nanti teman-teman ada di part 1 saya jelaskan poin-poinnya. Oke, semakin besar poin dapatkan seorang pegawai mengindikasikan 2 hal. Semakin besar upaya dalam meraih aspirasi karirnya dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran. Seorang pegawai wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Wajib menyelesaikan minimal 32 poin. Besaran poin yang dapat akan menjadi pertimbangan dalam penilaian praktik kinerja. Oke, nah ini beberapa contoh cakupan pengembangan kompetensi. Kalau ya poin 8 poin, ini untuk pelatihan mandiri. Ya, guru atau kepala sekolah melakukan pelatihan mandiri. Nanti ada rinciannya di sana, teman-teman ya. Guru menyelesaikan program pelatihan mandiri. Ini aksi nyata. Nah, ini 12 poin, ini durasi 2-3 jam, teman-teman bisa lihat. Nah, ada yang 128 poin ya. Nanti penjelasan lebih rincinya ada di part 1. Guru kepala sekolah melakukan program pelatihannya. Guru menuntaskan program pendidikan guru penggerak. Jadi pengembangan kompetensi yang dilakukan ini adalah pada rentang periode pengelolaan, teman-teman. Misalnya gini, Januari kan pengelolaan pertama tadi, rentang pertama Januari sampai Juni. Maka pengembangan kompetensi ini dilakukan pada rentang Januari Juni, sertifikatnya sebagai buktinya. Ada penjelasan di part 1. Nah, teman-teman, ini bagaimana mengolah pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Ya, jadi kan pada SKP, pada tahap perencanaan, teman-teman kan memilih pada pengembangan kompetensi ini apa-apa saja kegiatannya yang teman mau lakukan. Ya, berdasarkan minimal 32 poin. Nanti kan ada penjabaran, bisa ada 2 kegiatan itu sudah mencapai 32 poin, 3 kegiatan dan seterusnya sesuai dengan pilihan teman-teman. Oke. Pejabat penilai menetapkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, setelah nanti disetujui kan masuk tahap pelaksanaan kinerja. Pada tahapan pelaksanaan kinerja ini teman-teman mengunggah bukti penyelesaian kegiatan pengembangan tadi. Jadi misalnya ini contoh. Yang pertama, meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta pelatihan mandiri ini. Teman-teman memilih 16 poin. Berarti kalau poin pelatihan mandiri itu 8, di sini 16, maka kan bisa kita katakan ini 2 pelatihan mandiri yang harus diselesaikan. Nanti teman-teman kumpulkan, ya, teman-teman kumpulkan bukti dukungnya, sertifikat, lalu penilai
atau atasan menilai melihat ini sudah dikumpulkan, sudah sesuai belum. Nanti kalau memang sudah dikumpulkan, maka atasan yang akan melihat capaian poin-poin yang sudah teman-teman lakukan. Jadi ini nanti poin penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi ini jadi digunakan dia sebagai pertimbangan. Sekali lagi saya katakan sebagai pertimbangan penetapan predikat kinerja, bukan sebagai angka kredit. Ya, sekali lagi saya katakan ini pengembangan kompetensi dilakukan untuk pertimbangan penetapan kinerja, bukan poin ini sebagai angka kredit. Dan angka kredit itu tetap dari predikat kinerja. Jelas ya? Oke. Nah, ini dokumen akuntabilitas yang teman-teman kumpulkan. Ya, ini dokumen akuntabilitas, dokumen yang sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pegawai dalam menjalankan, bukan tambahan dokumen baru. Ya, seperti KWSP, kalau kepala sekolah tadi apa, rencana kerja kepala sekolah, rencana kerja tahunan, ini dikumpulkan. Oke, bagaimana proses penilaian dan pengelolaan kinerja? Nah, ini tadi yang sekilas sudah kita sampaikan di atas, bahwa penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, baik guru, kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Pejabat penilai itu siapa? Kepala sekolah atau pengawas sekolah. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah. Jadi atasan langsung kita yang menilai, jadi mereka memiliki kewenangan penuh. Angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengali. Tadi sudah saya katakan di atas ya teman-teman ya. Predikat kinerja teman-teman baik, maka faktor pengalinya 100%. Sangat baik 150. Jadi kalau teman-teman berada pada jenjang ahli muda, koefisien angka kreditnya itu ada 25, dan teman-teman memperoleh predikat baik kinerjanya, maka 25 ini dikali 100. Kalau teman-teman berada pada jenjang ahli muda, angka kredit, koefisien angka kredit tahunan 25, terus penilaian kinerja teman-teman itu mendapat sangat baik dari pimpinan, maka faktor pengalinya adalah 150. Maka teman-teman mendapat angka kredit sebesar 37,5. Oke, bukan berdasarkan poin pada pengembangan kompetensi pengalinya, tapi tetap pada hasil akhir dari predikat kinerja teman-teman. Jadi poin tadi perlu teman-teman sebagai pertimbangan bahwa teman-teman memang mengerjakan sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, ini yang ketiga, penetapan predikat kinerja berdasarkan pada hasil penilaian kinerja dilakukan mengacu pada 4 variabel. Ini tadi ya, praktik kinerja itu yang dinilai pimpinan. Pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan untuk penilaian kinerja, perilaku kinerja ini dinilai, kemudian dokumen dikumpulkan, wajib dikumpulkan. Penilaian praktik kinerja, pejabat menilai upaya peningkatan satu indikator kinerja oleh pegawai. Oke, yang dilakukan oleh siklus tadi sudah kita jelaskan teman-teman. Pada aspek pengembangan kompetensi, seorang pegawai wajib menyelesaikan kegiatan kompetensi minimal 32 poin. Banyaknya poin didapat tidak dinilai. Banyaknya poin yang didapat tidak dinilai, tapi dipertimbangkan oleh pejabat dalam penilaian praktik kinerja. Penilaian perilaku kerja, pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku ya, yang berakhlak tadi, dan pada dokumen akuntabilitas ini dikumpulkan. Tidak dinilai, tapi bila dikumpulkan maka predikat kinerja yang diperoleh pegawai tidak bisa ditampilkan. Bila tidak dikumpulkan ya, tidak bisa ditampilkan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasi misalnya Ibu Sri Haryati. Beliau adalah SN guru ahli media. Oke. Kemudian ahli media tadi angka kredit tahunannya berapa? 37 ya, 55. Nah, pada rating praktik kinerja dia mendapat di atas ekspektasi pimpinan. Poin pengembangan kompetensi dia mengumpulkan 36 poin. Ini di atas 32 ya. Nah, dia tidak boleh di bawah 32. Rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi pimpinan. Ini kan yang dinilai pimpinan kan? Oke, kemudian dari hasil ini ditetapkan predikat kerjanya pada tahun ini adalah baik.
baik tadi faktor pengalinya 100%, angka kreditnya 37, maka dikalikan. Berarti angka kredit yang didapatkan oleh Ibu Sri Haryati pada tahun ini adalah 37,5. Nah, ini kan 2 kali. Ya, 2 kali berarti nanti dia tahunan. Maka ini nanti kalau 6 bulan pertama itu berarti kali setengahnya, nanti ditambah dengan yang periode kedua. Ini tahunan. Jadi ini 1 tahun ya, dapat 37,5. Bukan nanti dikali 2. 37,5 dikali 2 karena 2 kali periode, enggak, secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya Pak Hendrawan. Nah, ini guru ahli muda. Ahli muda tadi berapa? 25. Kemudian rating praktiknya di atas ekspektasi pimpinan. Poin yang didapat 64. Rating perilakunya di atas ekspektasi. Maka dia berhak mendapatkan predikat. Karena tadi di atas, dia bisa mendapatkan predikat sangat baik. Faktor pengali sangat baik ada 150 dikalikan 25, maka pada tahun ini Pak Hendrawan mendapat angka kredit 37,5. Jadi angka kredit bukan berdasarkan poin pengembangan kompetensi, tapi berdasarkan penetapan predikat kerja. Mungkin itu teman-teman yang harus kita coba pahami dan fokuskan pada pengelolaan kinerja guru ini, agar kita tidak salah arah mengejar poin sebanyak-banyaknya. Ya, ini sebagai pertimbangan betul, tapi fokuslah pada praktek kerja dan perilaku kerja teman-teman ya, tanpa menyampaikan juga pengembangan kompetensi, agar penetapan predikat kerja itu bisa teman dapatkan baik atau sangat baik. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, teman-teman bisa mengakses materi ini di Linktree pengelolaan kinerja BUMN. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.